Baru-baru ini, Wakil Presiden kita Bapak Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN mengatakan penyebaran narkoba perlu mendapatkan perhatian khusus karena angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Menurut data BNN, data penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 3,6 juta jiwa pada tahun 2019 yang sebelumnya sebanyak 3,3 juta jiwa pada tahun 2017. Dan kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar narkoba adalah generasi milenial dari rentang usia 18 hingga 35 tahun. Karena kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau milenial mencapai 2,2 juta jiwa pada tahun 2018. Luar biasa mencengangkan kan angkanya jika dibandingkan dengan jumlah penyalahgunaan kasus narkoba pada tahun 2019. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial mencapai lebih dari setengah pengguna narkoba di tahun tersebut. Oleh sebab itu, kita harus mulai aware akan narkoba dan apa dampaknya jika kita mengkonsumsinya. Oke, ayo kita bahas satu persatu. Tapi yang akan kita bahas bukan yang ini ya. Kalau narkoba yang ini, Ryota juga suka memakannya dan rutin karena selain enak, gampang dibuat, dan murah meriah. Yang kita mau bahas adalah narkoba yang ini. Kalau berdasarkan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih kenapa narkoba bisa ada? Dan kenapa mesti dibuat kalau itu memang merusak? Untuk tahu jawabannya, ayo kita lihat dulu asal-usul kenapa narkoba bisa ada. Asal mula narkoba ditemukan pertama kali pada tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria yang berasal dari serbuk sari bunga opium. Serbuk sari ini dikenal dengan nama opium. Dahulunya, opium ini digunakan sebagai obat tidur, penghilang rasa sakit, atau obat bius untuk membantu pengobatan pasien yang membutuhkan. Kemudian, pada tahun 1805, para ilmuwan mengenalkan morfin sebagai pengganti dari opium. Akan tetapi, penggunaan obat ini jika dikonsumsi terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak memiliki efek samping ketagihan kepada penggunanya. Pada tahun 1874 muncul narkoba jenis baru yaitu heroin. Ups, maaf ya salah gambar. Kalau ini mah hero yang membela kebenaran. Nah, ini nih heroin yang benar. Heroin ini dibuat untuk mengurangi efek samping ketagihan yang disebabkan oleh morfin. Akan tetapi tidak hilang, namun hanya sedikit mengurangi. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan Inggris menerbitkan undang-undang untuk mengerem dan melarang penggunaan dan penjualan morfin dan heroin sebagai obat maupun untuk dikonsumsi pada tahun 1878. Karena tentara kerajaan Inggris yang terluka saat Perang Dunia Pertama yang pengobatannya menggunakan morfin dan heroin sebagai obat bius, banyak yang menjadi pecandu karena pemakaian yang terus-menerus dan menimbulkan efek samping ketagihan dari morfin dan heroin tersebut yang diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1923 yang juga melarang penggunaan serta penjualan morfin dan heroin. Saat ini, jenis narkoba tidak lagi terbatas hanya morfin dan heroin. Akan tetapi, banyak bermunculan jenis baru mulai dari ganja, sabu, putau, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2017, narkoba digolongkan menjadi 3, antara lain narkoba golongan pertama,
Yang termasuk ke dalam golongan pertama adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan sebagai terapi. Narkoba jenis ini sangat berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah opium, ganja, heroin, amfetamin, dan lain-lain. Narkoba golongan kedua. Narkoba golongan kedua adalah jenis yang memiliki efek terapi namun digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba jenis ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah metadon, morfin, petidin, dan lain-lain. Narkoba golongan ketiga. Pada golongan ini, termasuk di dalamnya adalah narkoba yang memiliki efek terapi dan lazim digunakan dalam pengobatan dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba jenis ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, karkodein, dan sejenisnya. Narkoba-narkoba tersebut dibedakan berdasarkan efek ketergantungannya, dikarenakan jika dikonsumsi secara terus-menerus akibat kecanduan, akan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh kita. Contohnya saja, jika kalian terus-menerus mengkonsumsi ganja, dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kesehatan jiwa. Atau kalian mengkonsumsi sabu, dalam jangka panjang pemakai akan sering berhalusinasi, paranoid, dan terkena gangguan mental. Ada juga ekstasi, yang dalam jangka panjang pemakaiannya, pengguna menjadi linglung, tidak mampu membedakan realita dan fantasi, delusi, paranoid, hingga depresi. Efek kecanduan ini tentu sangat berbahaya bagi pribadi ataupun lingkungan kita. Di saat kita seharusnya bisa turut berkontribusi memperbaiki bangsa dan lingkungan sekitar kita untuk menjadi lebih baik lagi, akan tetapi kita malah menghabiskan waktu dengan kesenangan singkat yang malah berdampak buruk bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, mari bersama untuk menjauhi hal yang merusak ini dan menggantinya dengan kegiatan dan kebiasaan yang lebih baik. Ayo kita dukung pemerintah untuk mengurangi penggunaan narkoba, khususnya di kalangan milenial. Mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan maju. Sekian video Ryota kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tonton video-video Ryota yang lainnya ya. Terima kasih.